Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat peristiwa Carok di Bangkalan, Madura. Sahabat Freddy Sudaryanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Carok di Bangkalan, Jawa Timur masih menjadikan cerita. Polisi kini telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya adalah kakak beradik, Hasan Busri dan Muhammad Wardi. Yang menarik adalah kakak beradik itu bisa kalahkan 10 lawan Caroknya dan 4 di antaranya tewas. Hasan dan Wardi bahkan tak terluka sama sekali dalam duel Carok tersebut. Kita tahu Carok itu menewaskan 4 orang. Itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mereka yang tewas adalah Matanjar, Najari, Materdam, dan Hafiz. Sementara 6 lainnya kabur. Hasan Busri dan Muhammad Wardi sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, Hasan menjelaskan dulu perkalaannya hingga terjadi duel maut tersebut. Mulainya, Hasan dalam perjalanan menuju acara tahlil. Ketika dia berdiri di pinggir jalan, korban melintas menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Hasan kemudian lantas menegur. Akan tetapi korban tidak terima. Hasan sempat dipukul oleh korban, kata Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Bahkan sempat dipegangi oleh teman korban. Korban pun menantang Hasan duel Carok dan menyuruhnya ambil senjata. Pelaku meladeni dan pulang ke rumah. Di perjalanan ketemu bersama saudaranya Muhammad Wardi, lanjut AKBP Ferdi. Muhammad Wardi yang mendengar penjelasan Hasan tak tinggal diam. Dia lalu menemani kakaknya untuk duel. Saat mengambil 2 celurit, Hasan sempat minta izin ibunya. Sang ibu sebetulnya sudah melarang, akan tetapi Hasan sudah terlanjur emosi. Orang tua tidak tahu saya berhadapan dengan siapa. Saya hanya bilang punya masalah, kata Hasan di Polres Bangkalan. Hasan dan adiknya berboncengan naik motor ke TKP. Sesampainya di TKP, cekcok. Motor adik berhenti, satu saudaranya loncat, lari masuk ke tengah arena untuk duel, kata KBK Febri. Hasan dan adiknya sama sekali tak gentar menghadapi 10 orang, meskipun lawannya punya kemampuan bela diri silat. Sebab Hasan sendiri punya kemampuan bela diri. Dia pernah belajar silat di Kalimantan. Meski kalah jumlah, Hasan dan adiknya mampu mengatasi lawannya. 5 orang yang masuk arena duel dibuat tak berdaya. 3 di antaranya tewas di tempat. Seorang lagi meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Tanjung Bumi. Melihat kejadian itu, 5 orang lainnya kabur. Sebetulnya masih ada seorang lawan Hasan yang masih bertahan di arena duel, bahkan sempat melakukan perlawanan. Namun Hasan dengan mudah mengalah. Merasa di atas angin, Hasan bilang kepada lawan terakhirnya untuk lari. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Kesempatan itu dimanfaatkan lawannya untuk melarikan diri. Saat duel, Hasan mengaku celuritnya patah. Ia mengambil celurit milik lawannya yang sudah tewas untuk melanjutkan duel dengan lawan lainnya. Ketika celurit saya patah, saya ambil punya Matanjar yang tubuhnya sudah ambruk dan lalu cocok dengan yang lain, cerita Hasan. Kini patahan dijadikan barang bukti dari peristiwa Carok itu. Menurut AKBP Freddy, motifnya murni karena ketersinggungan. Jadi pelaku menegur korban, namun korban tidak terima dan menantang balik pelaku, kata AKBP Freddy kepada media. Hasan dan Muhammad Wardi sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Mereka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 308 KUHP dengan ancaman
20 tahun penjara hingga seumur hidup. Sahabat Freddy Sudaryanto yang dimuliakan Allah, inilah cerita yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bagaimana kita menyikapi di jalanan, kita bisa untuk tidak emosional, kita bisa menahan diri pada saat kita melihat sesuatu yang bukan yang kita harapkan. Sekali lagi bahwa satu hal yang memang kita teladani di sini adalah, bukan untuk teladani sebenarnya, cerita di sini adalah pada saat keadaan terdesak, sebenarnya Hasan bisa diperkirakan akan ikut tewas juga, karena memang celuritnya sempat patah. Celurit Hasan sempat patah, tetapi karena dia punya kemampuan bela diri, dia bisa berusaha untuk mengambil celurit dari Mat Ganjar yang sudah roboh, dan dia melanjutkan pertikaian tersebut. Sebenarnya sudah terdesak Hasan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah pada saat pada saat Hasan diajak duel, karena sehubungan dengan memang terjadi salah persepsi atau komunikasi di jalan. Nah, ini juga jadi permasalahan. Kenapa ini ditetapkan dengan pasal 340? Barangkali bisa jadi ada diakibatkan karena memang Hasan membawa celurit atau alat untuk datang ke TKP. Mungkin saja itu permasalahan yang memang ditetapkannya pasal 340 untuk Hasan juga Wardi. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah menerima tantangan. Barangkali bisa saja pada saat menerima tantangan itu sebaiknya tidak usah diladeni. Mungkin saja itu keputusan yang diambil oleh pihak penyidik dari di Bangkalan sana. Sekali lagi ini memang luar biasa adalah artian bahwa persetujuan ini betul-betul seperti duel maut, walaupun memang tidak seimbang, yaitu 2 lawan 10 kita ketahui, dan 4 tewas di tempat, yang satunya sempat lari, dan juga bersama yang 5 lainnya. Jadi 6 orang sampai sekarang belum jelas keberadaannya. Sementara memang ini masih dalam proses pengejaran, karena memang harusnya adalah mereka yang 6 orang ini adalah ikut juga terlibat, sehubungan mereka ada di TKP dan melihat kejadiannya, malah sempat memvideokan kejadian tersebut. Tentunya 6 orang ini juga harus kena jerat hukuman seperti itu. Kalau lihat daripada luka-luka yang ada di korban, ya cukup mengerikan ya, karena memang sabatan-sabatan hampir semuanya mengenai muka daripada korban, juga ada juga tangannya yang langsung putus di tempat ya. Inilah kengerian di pertikaian Carok di Bangkalan, Madura. Inilah sekali lagi rekan-rekan sahabat, gambaran daripada video ini begitu jelas terlihat ya, begitu jelas terlihat di sana bahwa Hasan dikejar oleh beberapa orang, kemudian sempat ada goresan sabetan daripada alat tersebut di punggung daripada Hasan. Dan inilah yang menjadi perhatian masyarakat, apakah Hasan mempunyai ilmu kekebalan, ataukah memang hanya pure bahwa dia hanya punya bela diri saja. Tapi memang jelas bahwa memang goresan di belakang badan daripada Hasan itu jelas itu menandakan bahwa memang dia terkena dari persahabatan itu. Demikian materi untuk pagi ini, yaitu materinya adalah hampir saja Hasan pun tewas karena
celurit yang dia pakai sempat patah. Itu menandakan betapa kekuatan Hasan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.